Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira M. Anu, kelas 1 MB semester 4, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. NIM 182222007. Oke, pada video kali ini saya akan mengulangi materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya sebelumnya, yaitu Ibu Mulyaningsih Katili SIPMH. Itu mengenai negara hukum dan demokrasi. Oke, kita langsung mulai saja. Berbicara tentang konsep negara hukum dan demokrasi. Konsep negara hukum dan demokrasi itu memiliki korelasi antara negara hukum yang bersumber pada konstitusi, bertujuan untuk kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi yang dijelaskan dalam konstitusi, bertujuan untuk kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi yang dijelaskan dalam konstitusi rakyat itu merupakan esensi. Selain itu, negara hukum harus ditopang dengan sistem hukum demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan arah. Adapun menurut Franz Max Susena, dia menjelaskan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Nah, demokrasi juga merupakan sistem paling aman untuk mempertahankan kontrol negara hukum dimanapun, baik di Indonesia maupun di negara hukum lainnya. Nah, adapun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 mencantumkan kedua konsep sebagai model dan bentuk kedaulatan negara. Hal ini dijelaskan dalam bagian awal Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, negara hukum dan demokrasi diciptakan untuk memberikan batasan pada setiap orang, khususnya para penguasa, agar tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, semua kebijakan yang dilakukan itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, adapun sebagian besar negara menggunakan asas kedaulatan, yang artinya kedaulatan tertinggi di antara rakyat meski dengan cara yang berbeda-beda. Nah, asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi itu mengandung dua arti. Yang pertama, itu demokrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan atau rakyat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan kultural historis suatu bangsa sehingga muncullah istilah demokrasi konstitusional. Nah, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila pada prinsipnya setiap negara dan pemerintahan modern itu menempatkan rakyat pada titik sentral. Karena itu, rakyat dalam suatu negara adalah pemegang kedaulatan. Dan tetap kedaulatan tersebut merupakan sumber dari kekuasaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi yang telah disampaikan oleh dosen saya sebelumnya. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah.